kita harus siap ditempatkan di mana saja dan harus siap dengan segala situasi. Jadi kan kita memang dari tempat mental kita dari tempat harus siap menerima segala keadaan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat melayang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sahabat sekalian, kali ini saya kedatangan teman sahabat Bang Didi Hasibuan. Selamat sore Bang. selamat sore. Bang Didi itu kan lulusan dari Jatinangor, dari STPDN. Pada saat bro lulus itu, dengan saya ingat itu pada saat diumumkan sebelumnya kita beranggapan akan keluar dengan golongan 3A, ternyata keluarnya 2B. Kita sudah dikumpulkan di depan kesatrian di dekat lapangan itu dengan dada terbusung, kemudian tiba-tiba dikatakan dengan pangkat 2B langsung lemas. Dan tidak hanya di situ, kita menjadi pilot project ditempatkan ke daerah-daerah. Saya mendapatkan penempatan ke Sumatera Utara 10 jam dari kota Medan, 10 jam dari kota Padang, tetapi baiknya itu saya ditempatkan supaya saya dekat juga dengan Padang sehingga budaya dan lain sebagainya. Nah, di situ kita berjuang dengan pangkat 2B, berjuang sampai dengan saat ini. Bagaimana pengalaman Bro? Jadi Seperti yang Bro Son sampaikan tadi itu memang benar. Terus terang pada saat kita dibagikan SK itu adalah hal yang menurut saya itu pengalaman hidup yang paling istilahnya kalau saya bilang itu kayak serasa dunia ini kayak berputar terbalik gitu. Jadi saya itu nggak menyangka dan kaget tuh, saya sempat protes gitu. Saya itu kontingen Sumatera Utara gitu, kenapa ditempatkan di Aceh, ini SK-nya salah. Saya bilang, enggak, kamu benar, kamu tugas ke Aceh. Dan saat itu saya berpikir, ya Allah, ya udahlah gitu ya, mau gimana ya. Akhirnya mau nggak mau harus menerima, dalam arti ya ini udah memang jalannya seperti ini gitu. Dan takdir gitu juga. Tapi ya di satu sisi Bro Son sendiri tahu kita itu istilahnya masih terlalu muda gitu, belum punya pengalaman, belum mengerti seluruhnya dunia birokrasi, dunianya pemerintahan gitu. Sementara kita harus istilah kasarnya itu kita langsung diceburkan langsung ke daerah tempat kita bekerja. Sementara kita tidak punya pengalaman apa-apa. Nah, itu yang membuat saya dalam tanda kutip agak sedikit worry gitu, agak sedikit kesel, agak sedikit sedih. Tapi mau nggak mau saya harus memotivasi diri karena memang kita semuanya udah sama ya, satu istilah kasar, satu pabrik gitu. Semua gini, itu dari satu sisi kondisi bekerja. Di sisi lain, Bro, bayangkan saat saya menerima SK, saya lihat di SK itu tertera gaji pokok kita tahun 95 itu jumlahnya 68.000 rupiah. Bayangkan. Saya berpikir, ya Allah, ini bener nggak sih bisa hidup dengan segitu? Tapi ya itu tadi gitu, semua itu tergantung kita menyikapi, tergantung kita memotivasi. Ya alhamdulillah, buktinya sampai sekarang kita bisa bertahan gitu kan. PNS itu ada namanya kesaktian Pancasila, Bro. Kesaktian Pancasila itu begini, walaupun gajinya kecil, tapi dia masih bisa hidup dan bahkan bisa beli kendaraan, beli rumah. Itu namanya kesaktian Pancasila. Jadi silakan ya, silakan. Nah gitu, jadi saya juga kemarin sempat baca itu agak sedikit miris ya, dalam arti saya lihat generasi sekarang itu agak, bukan saya berpikir bahwa ini pendapat saya pribadi, bukan mengeneralisasi, tidak, tapi saya lihat mereka itu agak sedikit dalam tanda kutip tidak itu tadi daya juang itu agak sedikit kurang, agak sedikit mungkin karena mereka dimanjakan dengan fasilitas ya kalau sekarang ya, kalau saya pikir seperti itu. Jadi mereka itu merasa apa-apa itu dengan mudah bisa didapat gitu. Sementara kita kan untuk mendapatkan sesuatu itu dari dulu itu kan harus berjuang. Bro tahu sendiri kan yang namanya kita di kesatrian itu, untuk dapat satu baju seragam aja atau satu pin aja kita harus ada seremonial. Nah, itu nih gulung sampai pembayatan, muntah sampai bener-bener kita tuh babak belur gitu. Nah, jadi tapi di situ apa gitu, hikmah yang terdapat dari situ apa adalah bahwa kita menghargai gitu setiap inci, setiap sekecil apapun
yang kita dapatkan itu adalah suatu hal yang nggak mudah dan harus kita syukurin gitu. Jadi saya kemarin lihat pemberitaan itu sangat miris gitu, apalagi mereka tidak mengenali istilahnya menjadi ASN seperti apa, tidak menggali mungkin lebih dalam seperti apa gitu, hanya yang mereka lihat dari sisi income yang mereka dapatkan tuh mereka rasa tuh kecil gitu. Tapi kan di balik semua itu kan kalau mereka merasa mereka sudah memutuskan untuk menjadi seorang ASN, itu artinya mereka sudah siap dengan konsekuensi bahwa mereka itu sebenarnya adalah memberikan pengabdian kepada negara, dalam arti yaitu tadi pengabdian mungkin dari segi pemikirannya, dari segi ilmunya, dari segi tenaganya gitu. Jadi mungkin yang saya lihat mereka itu salah menafsirkan dalam arti menjadi ASN itu, yaitu mungkin dia lihat sebagian ASN kelihatannya kayaknya kerjanya enak, gampang, duitnya banyak gitu. Kalau kan sebenarnya tidak seperti yang mereka pikirkan gitu. Atau bisa jadi mungkin mereka ini belum memahami dalam tanda kutip yang namanya kerja ikhlas, bekerja itu adalah ibadah. Nah, kembali lagi cerita masalah motivasi tadi, menarik memang. Generasi sekarang ini kan mempunyai keunggulan yang tidak dimpunyai oleh generasi sebelumnya, yaitu kemampuan teknologi. Nah, di saat kemampuan teknologi ini didorong oleh daya juang yang sangat tinggi, saya rasa Indonesia akan menjadi negara yang hebat. Tapi kenyataannya ada beberapa anak-anak muda sekarang daya juangnya itu tidak begitu muncul. Mungkin ya nanti Bro Deddy tanggapi. Mungkin karena faktor orang tua. Saya melihat sekarang ini banyak sekali orang tua memanjakan anak-anaknya sehingga mereka itu tidak dituntut untuk berjuang. Sehingga di saat mereka turun ke lapangan selesai kuliah, daya juangnya menjadi lemah. Gimana Bro melihat? Ya, terlepas dari itu semua, misalnya gini, kita juga sama kan, dididik oleh orang tua kita dengan cara mendidik masing-masing gitu. Dan terlepas mungkin misalnya orang tuanya ada yang dari tentara, mungkin dia menerapkan sistem militer gitu, jadi disiplin. Terlepas misalnya yang guru dengan cara dia mendidik seperti dia mendidik muridnya gitu. Jadi terlepas dari semua itu kan akan membentuk karakter kita gitu nantinya. Oke, nah sekarang yang saya lihat adalah bahwa generasi sekarang itu benar, satu sisi mereka tuh istilah kasarnya mereka tuh gebrojol, mereka tuh lahir tuh udah melek teknologi. Sementara kita kan yang generasi X ini harus harus belajar lagi gitu, harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi agar kita juga tidak tergilas dan tertindas dengan Gen Z yang sekarang sudah mulai berada di seputaran kita nih gitu. Misalnya ya terus terang aja pada level kita sekarang kan otomatis kan bawahan kita gitu kan masuk Gen Z nih, dan kita kan mau nggak mau kan harus belajar juga dong, nggak mau kalah saing dengan staff kita gitu kan. Ya mau nggak mau kita juga harus mengerti, belajar gitu. Nah di satu sisi kelebihan kita adalah yaitu tadi saya sampaikan bahwa kita sudah melalui semua itu sehingga itu menjadi kayak semacam akumulasi dari kemampuan kita berinteraksi gitu dengan kemudian kita bisa mengerti teknologi juga, kemudian kita juga harus bisa memberikan contoh ke staf ke bawahan kita bahwa kita sebagai pemimpin itu harus seperti ini gitu. Jadi akumulasi dari semua itu membentuk karakter kita sehingga itu menjadi suatu kelebihan menurut saya sih. Kelebihan di generasi kita Gen X ini bahwa keunggulan kita adalah itu gitu. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya nggak didapat dari Gen Z sekarang ini. Nah itu yang menjadi menjadi semacam katakanlah kelebihan dari kita gitu. Nah itu yang bisa kita berikan contoh kepada generasi yang sekarang. Oke, tadi dikatakan pengalaman dari apa yang kita lalui itu akan membangun atau membentuk karakter kita. Nah, ini kan adik-adik kita ini kan baru masuk, terus dengan kemampuan teknologi dan watak masing-masing. Bagaimana menurut Bro untuk membangun karakter mereka? Jadi gini ya, saya masuk Bro Son sudah melalui tahun depan tuh kayaknya
insya Allah 3 dekade ya, Oke. 30 tahun ya. 30 tahun kita berkiprah di dunia ASN ini. Artinya kita sudah melalui dari zamannya presidennya Pak Harto, kemudian dulu Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, sampai sekarang Pak Jokowi. Oke. Nah, terus terang di era kita dulu kan tidak seperti sekarang ya. Jadi semua itu masih manual sebenarnya. Dan semua itu kayaknya kata kasar itu gampang diatur, ABS yang penting Bapak senang. Sekarang kan nggak bisa gitu kan. Semua kan sekarang itu serba terukur, serba digital, dan semua itu semuanya nggak penilaiannya itu lebih sifatnya lebih jelas, lebih akurat gitu. Artinya gini, kita kan sekarang ya kayak bro juga kayak absen harus melalui aplikasi, kemudian kita harus mengisi aplikasi untuk kinerja kita gitu. Dulu kan nggak ada yang harus seperti itu. Nah itu kan sebenarnya kalau kita dari sisi seumur kita ini kan dianggap tuh kayaknya hal yang memberatkan gitu. Tapi kalau misalnya nggak kita lakukan, kita kan akan tergilas dengan semua ini gitu. Apalagi ya saya bilang tadi bawahan staff kita itu adalah Gen Z yang notabene itu melek teknologi gitu. Kan malu dong gitu kalau misalnya kita nggak bisa apa-apa gitu. Jadi maksud saya adalah generasi sekarang itu kelebihannya itu tadi memang teknologi. Tapi di sisi lain, menurut saya nih kayak dari misalnya sisi apa ya kalau dibilang sisi daya juangnya itu tadi agak kurang. Kemudian sisi apa ya kalau saya bilang bahasa ininya apa ya kayak etika atau sopan santun misalnya terhadap atasan, terhadap orang yang lebih tua itu kan sangat kurang sekarang gitu ya. Jadi kalau kita kan semua itu dari dulu tuh udah ada gitu kan, dan itu sampai sekarang tuh masih kita lakukan gitu, terutama dengan senior kan. Pak Bro Son sendiri tahu sendiri gitu, walaupun senior sejauh apapun jaraknya, kita dari jauh udah kecium udah langsung respect gitu kan. Nah, sekarang coba lihat generasi sekarang gitu, dari jauh gitu ya. Bukan berarti kita minta dihargai secara lebih itu enggak, tapi kan setidaknya ya itu tadi saya bilang sopan santun, etiket, kemudian budi pekerti gitu kayak gitu yang menurut saya sih di generasi sekarang itu sudah mulai tergerus gitu. Jadi ya kedepannya mudah-mudahan kalau nggak misalnya kita yang mengingatkan lagi itu siapa gitu kan, karena hal ini menurut saya itu penting gitu, karena itu adalah dasar ya, fondasi dasar gitu seorang itu bisa sukses atau enggak gitu ya, bisa diterima atau enggak dengan lingkungan sekitar, orang lain. Itu kan sebenarnya hal dasar gitu yang diajarkan orang tua kita dulu gitu. Ya, bicara mengenai etika ya, memang banyak pandangan mengatakan dibandingkan generasi sekarang dan generasi masa kita, mungkin etika generasi yang masa kita itu jauh lebih kuat. Tapi dari sisi lain saya lihat di sekolahan, termasuk di sekolah anak saya ini, itu setiap hari itu salam, santun, kemudian kita misalnya jemput anak ketemu dengan temannya, itu salam, cium tangan, dan menurut saya di situ sudah dilatih juga etika. Tapi kenapa ya sampai ke sininya masuk ke dunia kerja malah etika juga menjadi satu masalah, misalnya juga sulit diatur misalnya. Itu kira-kira bagaimana pandangan? Jadi kalau saya melihatnya gini, saya membedakan antara itu menjadi suatu pemahaman dalam arti bahwa etika itu terbentuk karena memang dari dirinya sendiri, bahwa memang dia ikhlas menjalaninya gitu, dan itu akan terbentuk sendiri menjadi karakter. Beda dengan misalnya dia itu memang terpaksa disuruh misalnya harus bersikap sopan karena di sekolah harus salam tangan, cium tangan, tapi itu kan hanya sebatas dari gerakan, istilah gerakan dalam arti hanya kelihatan dia sudah memenuhi kewajiban, tapi sebenarnya itu nggak benar-benar itu berasal dari diri dia, bahwa dia benar-benar harus sopan dan hormat kepada orang yang lebih tua gitu. Jadi, nah itu secara tidak sadar itu akan masuk ke dalam dirinya sendiri gitu. Seperti Bro Son bilang tadi, mungkin di luar dari lingkungan sekolah dia udah gitu masuk di tempat pekerjaan, jadi udah lupa lagi dengan hal yang itu karena nggak ada yang ngingatin, dan dia ngerasa itu bukan menjadi suatu kewajiban buat dia gitu untuk
memberikan rasa hormat, memberikan sopan santun gitu ke orang yang lebih tua gitu. Nah, kita kembali lagi ke permasalahan awal. Untuk ASN yang baru ini, apa yang mereka harus lakukan menurut Bro untuk kedepannya? Kalau menurut saya sih ya gini, satu sisi ASN sekarang saya bilang tadi itu kelebihannya itu dia udah melek teknologi, jadi dia tinggal memoles sedikit aja dan mengikuti perkembangan zaman, karena memang teknologi itu akan berubah-ubah dengan kedepannya gitu. Jadi itu udah cukup menjadi satu poin bagi mereka. Kemudian yang kedua tadi saya ingatkan lagi, yaitu tadi gitu, tujuannya untuk menjadi ASN itu apa gitu. Kalau misalnya memang hanya untuk memenuhi keinginan orang tua, atau hanya buat prestis, gengsi gitu, yang penting gue udah dapat kerjaan nih, ya udah gitu kan, melepaskan istilahnya melepaskan embel-embel bahwa dia udah tamat sekolah terus udah dapat kerjaan udah gitu. Tapi dia nggak mikirkan ke depannya ASN itu seperti apa gitu. Jadi akhirnya ya notabene dapatlah ASN yang mohon maaf dalam tanda kutip ya kurang berkualitas gitu kan. Jadi kan maunya kita kan ke depannya makin bagus nih kualitas ASN ini gitu. Jadi ya benar-benar harus dipikirkan untuk menjadi ASN itu bukan menjadi ASN yang hanya dia bekerja terus dia nggak mikir ke depannya seperti apa gitu. Tapi yang jelas ASN itu adalah, kalau kita sudah memantapkan diri menjadi ASN itu artinya kita sudah siap berkorban untuk negara dan bangsa, dalam arti ya mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, tenaga dan segala macam gitu. Ya tujuannya apa ya, itu tadi untuk kemajuan negara kita gitu. Jadi kalau dia sudah ibaratnya memproklamirkan dirinya jadi ASN, ya, maka dia harus fokus kepada ASN-nya. Atau mungkin dapat dikatakan, kalau saya bahasa motivasinya, yaitu mencintai pekerjaan. Mencintai pekerjaan itu artinya dia harus menjadi orang yang paling terhadap pekerjaannya itu dibandingkan dengan orang lain. Misalnya dia sebagai orang humas, dia harus memahami humas benar-benar, sehingga dialah orang yang paling tahu tentang humas itu. Kemudian mungkin sebenarnya saya masih ingin mengetahui tentang pengajaran dampaknya kepada generasi sekarang, tapi mungkin waktunya nggak cukup. Nah, mungkin terakhir apa yang bisa Bro sampaikan untuk generasi sekarang, khususnya ASN muda? Jadi menjadi ASN itu, kalau saya dulu bercita-cita gitu, saya udah memutuskan mendirikan di STPDN gitu, keluar saya lihat sekeliling saya ASN itu sangat miris ya. Zamannya saya itu tahun 95 keluar. Jadi saya bertekad itu gimana menjadi ASN yang profesional. Dulu namanya PNS ya. Profesional dalam arti ya bukan dari hanya segi dari segi kualitas gitu, tapi dari segi penampilan, dari segi pemikiran, dari segi prestasi gitu. Itu saya ingin merubah mindset yang orang tadinya berpikir ASN itu cuma segitu-gitu aja, nggak punya keterampilan apa-apa gitu. Tapi saya ingin merubah mindset orang bahwa ASN itu harus profesional dan bisa bersaing dan boleh diadu dengan misalnya para pekerja swasta yang notabene adalah memang profesional gitu. Nah itu ambisi saya dulu gitu. Jadi intinya adalah kita harus bisa dan mau untuk berubah. Jadi, karena perubahan itu adalah mutlak kan. Kita nggak bisa diem di sini hanya duduk nunggu perintah kerja ya cuma seperti itu aja. Tapi kita harus menggali lagi potensi kita, harus berpikir kreatif, inovatif gitu untuk bisa memperkaya diri kita gitu, untuk bisa mengasah kemampuan kita gitu, sehingga kita benar-benar menjadi ASN yang itu tadi saya bilang profesional, handal dan bisa diandalkan gitu oleh pimpinan gitu. Nah, bagaimanapun berubah itu atau perubahan itu kan nggak semua orang bisa terima gitu kan. Itu kan pasti akan terjadi katakanlah penolakan gitu, dan kita nggak apa-apa gitu, kita harus siap menerima itu gitu. Artinya kalau kita memang ngerasa kita harus berubah dan kita harus melakukan perubahan, lakukan menurut saya gitu. Meskipun tantangan itu sangat berat, tapi yakinlah kalau misalnya memang niat kita ikhlas, niat kita baik gitu, dengan perubahan yang kita lakukan itu akan memberikan hasil yang baik dan berdampak baik bagi lingkungan sekitar kita maupun bagi lingkungan kerja dan lingkungan
tempat kita di mana kita bekerja di instansi lembaga yang kita ditugaskan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Memang sebenarnya di dalam agama juga disampaikan ya bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum orang itu sendiri yang merubahnya. Jadi artinya memang kita disuruh berubah gitu, disuruh hijrah dalam arti itu tadi kita harus berubah dari arah yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Oke, Itu sih. terima kasih bro. Para sahabat sekalian, tadi sudah disampaikan oleh sahabat saya Bro Didi Hasibuan ini. Untuk ke depan sebagai ASN kita dituntut mungkin boleh dikatakan menjadi ASN yang handal dan dihandalkan. Handal itu artinya menjadi ASN yang profesional, yang memahami pekerjaannya dengan baik, menjadi orang yang paling tahu pekerjaannya. Jangan sampai nanti orang lain lebih mengetahui pekerjaan kita dibandingkan diri kita sendiri. Itu kuncinya di situ. Jadi handal itu adalah pekerja ASN yang profesional, memahami pekerjaannya. Kemudian diandalkan itu saya artikan begini. Anda bekerja dimanapun dan pimpinan menaruh harapan besar bahwa Anda akan mampu melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Jadi kesimpulannya jadilah ASN yang handal dan diandalkan. Oke sahabat Manglayang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itulah diskusi atau bincang-bincang kita dengan Bro Didi Hasibuan. Terima kasih bro. Sama-sama, sudah hadir. Salam sukses terus untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.